Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Unggul Priyati dari WI sebagai Ketua Tim Penelitian Hibah PRPB LPDP tahun 2024. Judul penelitian kami, digitalisasi model pengembangan green tourism berbasis ketahanan pangan, budaya, dan seni dalam konsep Lumbung Mataraman di Kabupaten Bantul. Tema ini mengaitkan dengan yang tersedia dalam LPDP, yaitu rekomendasi kebijakan atau tata kelola di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Anggota penelitian Diah Widaningrum Tias, MSc Development dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta. Dan anggota berikutnya Eko Haryanto, Magister Pariwisata juga dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta. Dan berikutnya Yusuf Amri Amurloh, MM, Universitas Amikom. Pertimbangan kami memilih lokasi di Lumbung Mataraman, Kabupaten Bantul, yang lokasinya berada di Kelurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul. Ada beberapa pertimbangan strategis. Yang pertama, aspek historis. Kelurahan Gilangharjo yang merupakan penggabungan 3 kelurahan pada waktu dulu, yang merupakan penggabungan dari Kelurahan Kerkah, Kelurahan Bantulan, dan Kelurahan Jodogregi yang tergabungkan pada tahun 1946 pada tanggal 14 Oktober. Nama Gilangharjo ada 2 nama yang sangat bersejarah, yaitu aspek Gilang dan Harjo. Gilang bermakna ada prasasti historis yang sangat fenomenal karena pendiri Jogja, Panembahan Senopati, pertama sekali menerima wahyu di daerah tersebut. Harjo merupakan upaya jejak bersama tercapainya hidup yang aman, tentrem, dengan dukungan seluruh perangkat desa secara totalitas. Dalam konteks kekinian, Kelurahan Gilangharjo mempunyai banyak potensi yang nantinya bisa mendukung untuk pengembangan green tourism. Yang pertama, dari aspek ketersediaan makanan olahan. Banyak makanan olahan yang berbasis dari sumber perikanan, pertanian yang sudah diolah menjadi abon lele, abon ayam, jajan pasar, dan yang tidak kalah fenomenal adalah inovasi bagaimana tepung pisang atau bonggol pisang bisa dibuat seriping. Itu suatu inovasi yang sangat perlu pengkajian lebih dalam dan panjang akan menjadi upaya perwujudan ketahanan pangan yang belum tentu daerah lain mampu berpikir ke arah sana. Dari aspek sosial, ada hal yang sangat maju dibandingkan daerah lain. Di daerah Kapanewon Pandak, khususnya Gilangharjo, tidak semua para peternak yang memelihara sapi bersedia untuk membangun kandang secara berkelompok. Dengan demikian, adanya potensi-potensi yang ada ini sangat menunjang untuk pengembangan green tourism. Sebetulnya konsep green tourism itu merupakan pengembangan wisata yang mempunyai dimensi aspek lingkungan,
aspek pertanian, aspek sosial, dan aspek digital. Di berbagai kajian atau secara implementatif, nantinya untuk green tourism itu menjadi agrowisata yang memanfaatkan potensi pertanian dengan melibatkan masyarakat pedesaan, dapat berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata. Keterbaruan yang kami tawarkan dalam usulan penelitian ini bahwa yang pertama, ketahanan pangan berbasis budaya, seni, wisata edukasi menjadi suatu terobosan penting di Yogyakarta karena mendapat support penuh dari Danais, walaupun ada juga dari dana desa, tapi sebagai ujung penggerak untuk yang pengembangan lumbung pangan Gilang-Harjo adalah Danais. Yang berikutnya, adanya dukungan atau pengembangan nantinya green tourism berbasis pada IT yang menggunakan pendekatan augmented reality. Konsep ini pada saat ini sangat tren atau sangat bermanfaat karena merupakan teknologi penggabungan antara gambar 2 dimensi atau 3 dimensi dengan gambar realita yang bisa disajikan dengan menggunakan smartphone. Dengan layanan ini, para wisatawan yang akan menuju lokasi wisata, khususnya yang ke depan kami rintis menjadi green tourism, dengan sangat mudah akan memantau keadaan saat itu yang akan dituju, sehingga wisatawan dengan sangat tepat bisa mencapai lokasi tersebut. Dalam penelitian ini sama seperti dengan penelitian lain, ada luaran yang ditargetkan. Kami mengajukan 3 tahun sehingga ada luaran yang kami breakdown dalam tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Pada tahun pertama tersusunnya database tentang pemetaan desa yang berkaitan dengan wisata, budaya, ketahanan pangan. Yang berikutnya selalu didukung adanya rancangan sistem informasi digital interaktif. Tahun kedua adanya draft rekomendasi pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Sebagai supporting system adanya prototipe sistem informasi digital interaktif sesuai dengan ketentuan dalam riset PRPB LPDP bahwa harus dihasilkan prototipe, sehingga di tahun kedua ini sebagai tahun awal rancangan yang bisa kami tawarkan untuk diimplementasikan pada tahun ketiga. Dan di tahun ketiga nanti adanya dokumen rekomendasi tata kelola pariwisata berkelanjutan dan sekaligus launching adanya sistem informasi digital interaktif. Untuk mewujudkan luaran yang kami targetkan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif eksploratif dengan teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berkompeten secara langsung dengan kondisi ketahanan pangan lokal di Kabupaten Bantul serta dokumentasi kegiatan. Dalam konteks kualitatif, tentunya kita sangat paham betul bahwa dalam pemilihan informan kita bisa membedakan ada informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Untuk mewujudkan luaran tersebut tentunya tahap-tahap kegiatan perlu adanya pendanaan. Untuk itu RAP yang kami usulkan pada tahun pertama sebesar Rp203.250.000. Untuk tahun kedua sebesar Rp299.070.000. Tahun ketiga sebesar
Rp294.020.000, sehingga total RAP yang kami usulkan sebesar Rp828.340.000. Itu kira-kira luaran produk yang disajikan. Adapun luaran akademik adalah jurnal Scopus dari kegiatan penelitian yang kami lakukan dan juga jurnal Trinidad Sinta 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.